menunggu kata sambutan dan pengarahan dari guru besar kita, Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Kepada Buya, kami persilakan. Bu Las. Afwan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin syakirin walhamdulillah ya alamin. Pertama-tama dan utama sekali, pada pagi hari yang sangat cerah ini, sekaligus sejuk, kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak sekali nikmat Allah kepada kita, banyak sekali karunia kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Banyak teman-teman kita, saudara kita di luar sana yang tidak beragama Islam. Sekali lagi, kita yang tergabung di sini, insya Allah, Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Disuruh sholat, gampang kita sholat. Disuruh puasa, gampang kita puasa. Diajak menerjemahkan Quran, gampang kita. Faktor iman kita. Dan kita bersyukur. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa baik, sempurna. Dan saat ini kita masih hidup, masih Allah berikan kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan yang sangat istimewa di kita adalah semuanya Allah berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya Allah berikan pada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Selawat beri salam sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Joko Suranto yang saya cintai, Mas Mam dan teman-teman di yang dua-dua, serta Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Pertama-tama kita mengucapkan selamat milad ketiga kepada GNPM 22. Walaupun diadakan secara offline atau online, tentunya dengan banyak pertimbangan jarak, pertimbangan kesibukan teman-teman yang lain, dan banyak pertimbangan. Dan saya sekaligus mensetujui apa yang rencana teman-teman akan lakukan. Sekali lagi, selamat milad ketiga, semoga selalu istiqomah. Amin. Bapak Ibu semuanya, belajar Quran itu sungguh banyak sekali rintangan, tantangan, dan pengorbanan. Bapak Ibu, kita tidak muda lagi ya. Umumnya Bapak Ibu semua di sini adalah para pensiunan yang sudah minggir dari gelanggang ramainya dunia. Saya sendiri sudah tidak aktif lagi di kantor. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Joko juga sudah pensiun. Pak Yunasman juga sudah pensiun. Dan kita semuanya rata-rata sudah berusia tua. Yang mana pada saat mudanya kita mungkin belum mengenal apa itu gramatikal Al-Quran. Kita belum memahami apa itu arti dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Kita baru belajar saat kita sudah selesai tugas ini. Tentunya banyak hal-hal yang kita temui. Hampir setiap hari kita temui di Zoom kita, ada yang sakit, entah itu sakit bisa dalam pengobatan jalan atau betul-betul full bed rest. Itu sunatullah, sebuah sunatullah. Itu salah satu pengorbanan kita. Saya sendiri pun merasakan kadang-kadang tangan juga sakit, tetapi panggilan Al-Quran lebih besar dari rasa sakit kita.
Sehingga kita harus menghilangkan niadah dalam kondisi sebagaimanapun kita tinggalkan, kita tiadakan. Itu halangan karena kondisi kesehatan. Bisa juga karena faktor keluarga. Banyaknya acara kita, maklumlah kita sudah tua semua, mungkin perlu melihat anak, cucu, dan sebagainya. Itu halangan juga. Nah, semua halang-halang itu tentu kita atasin dan Allah memberikan nilai sejauh mana kita mengatasi itu. Ya, kalau kita sakit sedikit, kita punya alasan untuk tidak belajar Quran. Namun panggilan Quran jauh lebih besar daripada rasa sakit kita. Itu yang saya rasakan. Walaupun saya merasakan sedikit tangan nggak enak, tadi saya bilang sama Habib, tetapi panggilan Al-Quran itu jauh lebih besar dari rasa sakit itu. Sehingga rasa sakit itu bisa hilang. Halang-halang yang lain juga begitu. Panggilan Al-Quran itu bisa lebih tinggi daripada halang dan rintang tadi. Sehingga halang dan rintang bagi kita bukan berarti bisa kita atasi semuanya. Alhamdulillah, tentu semuanya itu Allah berikan ganjaran. Bagi kita yang belajar tanpa halang dan rintangan, Allah berikan pahala. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya halangan, entah itu suaminya yang sakit, kita tahu Pak Joko, istri beliau sedang sakit, dan beliau istri beliau membutuhkan perhatian khusus dari Pak Joko. Namun Pak Joko tetap bersama kita semua. Tentu hal ini Allah hargai dengan pahala yang berlipat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, pengorbanan-pengorbanan itu tetap ada, tidak akan pernah kurang, tapi kita sikapi dengan baik. Nah, ada juga bagi Bapak Ibu yang masih aktif. Bagaimana Bapak Ibu mengatur waktu. Tugas di kantor juga dilakukan, kemudian dinas keluar kota juga, dan belajar juga. Nah, tentu semuanya itu adalah mempunyai nilai tambah di mata Allah, bukan di mata manusia. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati. Bapak Ibu sekalian, untuk belajar Quran itu sulit Bapak Ibu ya. Saya mengakui. Kita baru kemarin meninggal berita meninggalnya Ibu Nelwati yang saat ini sebelum meninggal beliau adalah pendamping di kelas offline 14. Kalau kehilangan seorang akuntan, kalau kita kehilangan seorang ahli dunia, itu bisa kita temukan 100 dan 1000 pengganti. Kita kehilangan, katakan kehilangan seorang yang mengatur dunia ya, itu banyak penggantinya. Tetapi yang mengurus Al-Quran meninggal satu, sulit jadi pengganti. Lebih tinggi lagi, seorang ulama meninggal, susah jadi pengganti. Kita tahu Buya Hamka di Sumbar meninggal, susah jadi pengganti. Kayak MZ meninggal, susah jadi penggantinya. Itu juga Al-Quran. Kalau kita kehilangan tadi Pak Joko kehilangan teman satu, memang sulit jadi penggantinya Bapak Ibu ya. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang sudah berada di Al-Quran, pegang eratlah Al-Quran itu. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, istiqomah bersama Al-Quran. Pegang erat Al-Quran itu. Niatkan dalam hati, bahwa saya dipanggil oleh Allah nanti sedang dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita pengen suatu saat nanti, pada saat tugas kita di dunia selesai, maka kita berada bersama Al-Quran. Apakah sedang memulai Al-Quran, sedang menulis-nulis Al-Quran, atau sedang memenggal-menggal. Jadi kita berharap semua kita nanti husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa 3 tahun sudah berlalu. Rasanya baru kemarin kita berjumpa. Tanpa terasa saya dengan Pak Yunasman, rasanya baru kemarin kami jalan-jalan ke Janganlan sana, berfoto berdua. Juga sempat kami berjalan melihat pesantren yang kita bantu dari orang tua. Banyak anak asuh di situ. Tapi kemarin baru rasanya. Saat ini sudah 2 tahun berlalu tanpa terasa. Begitu cepat waktu berlalu. Itulah gambaran dunia. Dan kita tidak pengen tertipu dengan dunia yang sebentar. Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu kalau ada hal-hal
Ingat 5 pilar. 5 pilar itu kita bangun untuk mengatasi ketidakbisaan kita menghadapi rintangan. Dulu peserta kita gampang keluar. Kalau sekarang mungkin masih bertahan, Bapak. Kalau hilang itu Pak Joko atau kenapa pun, itu hal yang sunatullah. Sering saya katakan. Ada peserta dari satu tempat. Awalnya 100 orang. Setelah setahun tinggal 2 orang. Jadi itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Tadinya dibuka kelas 100, setelah 1 tahun tinggal 40, 2 tahun tinggal 20, dan seterusnya. Ternyata kita ada di angka 20 sampai 30. Setiap kelas saya perhatikan angka, kecuali kelas mungkin yang KMP 23 masih di atas 40. Itu sebuah sunat dan melalui sebuah proses ya. Dan yang bagi Bapak Ibu yang masih istiqomah, tetap kita bersyukur. Bapak Ibu sekalian, selamat Milad ke-3, kelas GNM 23, ya GNM 22 malam. Semoga tetap bersama Al-Quran. Amin. Karena tadi Pak Joko sudah bikin pantun ya, Pak Joko terpaksa dengan orat-oret buat pantun tadi. Tadinya saya belum bikin pantun. Tinggi terbang si burung balam, lalu hinggap di ranting dahan. Selamat Milad November malam. Semoga selalu bersama Al-Quran. Amin. Pergi ke masjid di waktu subuh. Pakai sarung berwarna biru. Walau jasad tidak bersentuh, namun hati tetap bersatu. Selamat Milad ke-3 GNM 22. Semoga kita selalu bersama, baik di dunia, apalagi di akhirat kelak. Amin. Amin. Terima kasih, Ustaz. Amin. Di akhirat kelak nanti kita bersama-sama. Kita saling mencari, kita saling membantu. Kalau Pak Yunasman dahuluan masuk surga, cari teman-teman yang lain semua. Insya Allah. Pak Joko Amin. dulu masuk, tolong semua orang-orang yang pernah ikut Al-Hasani, walaupun dia masuk 1 detik, cari dia. Walaupun dia masuk cuma sekadar untuk mencari lihat, habis itu dia keluar, tetap kita anggap dia pernah singgah di Al-Hasani, di rumah kita bersama. Kita cari dia semua. Kita bermohon pada Allah bersama-sama, ya Allah, semoga orang-orang yang pernah bergabung di Al-Hasani, Engkau pertemukan kami nanti, Engkau gabungkan kami, dan Engkau masukkan kami semuanya ke dalam surga. Amin. Demikian dari Amin. kami. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Bilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.